Hai guys, salam sehat selalu. Kali ini berjumpa lagi di channel saya untuk membagikan tips-tips kesehatan. Dan saya akan membagikan satu informasi penting mengenai bagaimana kita belajar mengenal organ paru-paru manusia. Belajar tentang fungsinya dan penyakit apa saja yang timbul guys. Yuk langsung saja kita simak informasinya guys. Organ paru-paru manusia merupakan salah satu organ yang sangat vital bagi kehidupan manusia. Dan karena itu mari kita belajar mengenal lebih jauh seperti apa bentuk organ dari paru-paru manusia itu sendiri. Nah, kita harus perlu mengenal dulu bahwa paru-paru itu merupakan organ pernapasan atau respirasi dalam tubuh manusia. Dia terletak di antara tulang punggung dan dilindungi oleh tulang rusuk atau iga. Dan di antara kedua paru-paru terdapat organ jantung yang mengatur tentang sirkulasi atau peredaran darah manusia. Yang berikut kita juga perlu tahu tentang fungsi paru-paru itu seperti apa. Fungsi utama paru-paru adalah sebagai organ pernapasan yang mengatur pertukaran oksigen atau kita biasa kenal dengan sebutan O2 dan karbon dioksida atau CO2. Berikut kita akan mengenali anatomi paru-paru sebagai berikut. Anatomi paru-paru dimulai dari bagian bawah trakea atau kita biasa sebut dengan tenggorokan. Setiap paru-paru memiliki tabung yang disebut sebagai bronkus yang juga terhubung ke trakea. Bronkus adalah cabang trakea yang terhubung dengan paru-paru kiri dan kanan. Bronkus kiri masuk ke paru-paru kiri dan bronkus sebelah kanan masuk ke paru-paru kanan. Fungsi bronkus pada paru-paru yang utama adalah sebagai jalur udara dari mulut serta trakea. Udara yang masuk dan keluar dari paru-paru akan melewati bronkus. Selain itu, bronkus juga mempunyai fungsi lainnya untuk mengeluarkan lendir atau dahak yang berperan dalam sistem pertahanan tubuh. Bagian paru-paru selanjutnya adalah bronkiolus yang merupakan percabangan dari bronkus. Seperti cabang pohon, tabung-tabung kecil ini pun membentang ke setiap bagian paru-paru. Bahkan beberapa tergolong sangat kecil sehingga terlihat seperti rambut. Pada area paru-paru kiri maupun kanan terdapat sekitar 30.000 bronkiolus. Fungsi utama bronkiolus adalah sebagai salah satu bagian paru-paru untuk menyebar udara yang masuk ke dalam tubuh secara merata. Kemudian organ paru-paru berikutnya adalah alveolus. Pada ujung tabung bronkiolus terdapat sekelompok kantung udara kecil yang disebut sebagai alveoli atau alveolus. Jumlahnya sekitar 600 juta alveoli yang terlihat seperti buah anggur atau balon sangat kecil. Fungsi alveolus adalah untuk memberikan permukaan luas pada paru-paru sehingga ada banyak ruang bagi oksigen yang masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya kita juga mengenal organ pada paru-paru namanya pleura. Paru-paru dan dinding dada mempunyai pelindung oleh selaput atau membran pembungkus tipis yang disebut sebagai pleura. Fungsi pleura selain sebagai pelapis paru-paru juga dapat melindungi tulang rangka bagian dalam yang menghadap ke paru-paru. Pleura memiliki dua lapisan sehingga saat paru-paru bersentuhan dengan bagian dalam tulang rangka tidak akan terjadi gesekan. Selanjutnya kita juga mengenal organ paru-paru namanya diafragma. Diafragma sebenarnya tidak menempel pada paru-paru, namun perannya tidak dapat dipisahkan dari paru-paru dan sistem pernapasan manusia.
Diafragma adalah otot pernapasan yang letaknya berada di bawah paru-paru dan memisahkan rongga dada dengan rongga perut. Saat kita bernafas, diafragma akan berkontraksi dan menarik paru-paru ke bawah sehingga melebarkannya agar udara dapat masuk dengan sempurna. Lalu saat menghembuskan nafas, diafragma akan rileks dan kembali ke bentuk semula sehingga terlihat seperti kubah. Ini pula yang membuat jumlah udara terdorong keluar paru-paru. Selanjutnya kita belajar tentang fungsi paru-paru. Fungsi paru-paru yang pertama sebagai alat pernapasan. Fungsi utama paru-paru sebagai organ pernapasan adalah mengolah udara yang dihirup sehingga bisa masuk ke aliran darah. Setelah oksigen masuk ke aliran darah, oksigen akan beredar ke seluruh tubuh. Sistem pernapasan manusia sangatlah canggih, sebab alur dari pertama kali menghirup udara hingga pengolahannya berjalan dalam waktu yang sangat cepat, meski prosesnya cukup rumit. Saat kita bernafas, udara tersebut kemudian dapat masuk melalui hidung atau mulut. Berikut adalah cara kerja paru-paru sebagai pernapasan, yaitu setelah dari hidung atau mulut, udara lalu turun ke tenggorokan menuju trakea. Dari trakea udara lalu menuju ke bronkus kiri dan bronkus kanan. Dari bronkus udara masuk ke jalur yang lebih kecil, yaitu bronkiolus. Setelah itu udara akan masuk ke alveoli. Setiap alveolus dilapisi oleh jaringan yang berbentuk dari pembuluh darah berukuran kecil, yaitu kapiler. Pada fase inilah terjadi pertukaran antara oksigen yang masuk dengan karbon dioksigen. Proses pertukaran gas ini disebut sebagai respirasi atau pernapasan. Fungsi paru-paru selanjutnya adalah sebagai alat ekskresi. Masih berkaitan dengan proses pernapasan, satu lagi fungsi paru-paru dalam tubuh manusia adalah sebagai organ ekskresi. Ekskresi yang terjadi pada paru-paru adalah sebuah proses pengeluaran zat sisa berupa uap air dan karbon dioksida dari sistem pernapasan. Karbon dioksida berasal dari darah yang dibawa oleh kapiler melalui jantung. Setelah kapiler mengeluarkan karbon dioksida, maka kapiler akan menerima oksigen dari alveolus. Darah yang berisi oksigen kemudian kembali terkirim menuju jantung agar mengalir ke seluruh tubuh. Sementara itu, sisa karbon dioksida akan dikeluarkan paru-paru saat menghembuskan napas. Kemudian fungsi paru-paru berikutnya adalah melindungi jantung. Selain sebagai alat ekskresi, paru-paru juga berperan sebagai organ yang melindungi jantung. Mempunyai ukuran besar dan empuk, paru-paru dapat menjadi bantalan pelindung, terutama dalam melindungi jantung saat terjadi benturan. Kemudian fungsi selanjutnya adalah mengatur keseimbangan pH. Fungsi paru-paru selanjutnya adalah sebagai pengatur keseimbangan pH dengan cara mendeteksi apabila ada terlalu banyak karbon dioksida di dalam tubuh. Jika ada terlalu banyak karbon dioksida, maka lingkungan dalam tubuh akan menjadi asam. Ketika paru-paru mendeteksi bahwa pH tubuh menurun, maka ritme pernapasan akan meningkat agar karbon dioksida lebih cepat terbuang dari tubuh. Fungsi selanjutnya sebagai penyaring. Paru-paru juga berfungsi sebagai penyaring. Organ ini dapat menyaring gumpalan darah kecil serta gelembung udara pemicu kondisi emboli paru. Emboli adalah penyumbatan aliran darah yang menyebabkan terganggunya penyebaran oksigen ke seluruh tubuh. Lebih lanjut, fungsi paru-paru sebagai tempat penampungan darah. Paru-paru dapat menampung darah dalam jumlah tertentu, tergantung dari kondisi tubuh kita. Fungsi paru-paru ini bisa berguna saat Anda melakukan aktivitas fisik yang berat, seperti olahraga
karena akan membantu jantung bekerja lebih efisien. Kemudian fungsi paru-paru lebih lanjut adalah melindungi tubuh dari infeksi. Pada paru-paru terdapat membran yang mengeluarkan imunoglobin A. Imunoglobin adalah bagian dari sistem pertahanan tubuh. Senyawa ini dapat menjaga fungsi paru-paru dan melindunginya dari infeksi tertentu. Kemudian fungsi paru-paru penting lainnya adalah membantu artikulasi bicara. Tubuh membutuhkan aliran darah agar kita bisa melafalkan huruf-huruf tertentu. Jika paru-paru terganggu, maka aliran udara juga akan terganggu. Itulah sebabnya paru-paru juga berfungsi membantu artikulasi saat bicara. Fungsi berikutnya adalah melancarkan fungsi mukosiliar. Fungsi paru-paru lainnya adalah melancarkan fungsi mukosiliar, mukus atau cairan lengket serta silia yang berada di jalur pernapasan berfungsi sebagai perangkap debu dan bakteri. Lalu partikel bergerak ke atas untuk keluar masuk melalui batuk atau ke bawah untuk dihancurkan oleh sistem pencernaan. Setelah kita mengenal fungsi paru-paru, kita juga perlu memahami penyakit apa saja yang timbul. Yang pertama adalah COVID-19 atau kita kenal dengan COVID-19. Penyebab COVID-19 adalah virus SARS-CoV-2. Penyakit ini menyerang fungsi paru-paru dengan membuat penderitanya batuk, sesak nafas, dan demam. Pada beberapa orang, gejala lainnya seperti gatal-gatal, nyeri otot, mual, sakit tenggorokan, hingga diare juga bisa muncul. Tidak semua orang yang mengalami COVID-19 akan merasakan gejala, namun mereka masih bisa menularkan virus ini ke orang lain yang berada di dekatnya lewat paparan droplet atau air liur saat bicara, batuk, atau bersin. Kemudian ada penyakit asma. Asma akan menyebabkan fungsi paru-paru terganggu karena saluran nafas terus-menerus mengalami peradangan. Kondisi ini membuat penderitanya rentan mengalami sesak nafas. Hal-hal seperti alergi, infeksi, dan polusi bisa memicu kambuhnya asma. Penyakit yang bakal timbul juga biasanya kita kenal dengan pneumonia. Pneumonia adalah penyakit yang penyebabnya adalah peradangan pada alveoli. Kondisi ini bisa terjadi karena paparan virus maupun bakteri. Kemudian kita juga sering dengar penyakit paru-paru berikut adalah tuberkulosis atau TBC. Tuberkulosis atau TBC bisa muncul akibat bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini bisa menular melalui droplet yang terinfeksi di udara. Sebagai contoh, orang yang terinfeksi bersin atau batuk, lalu orang di dekatnya menghirup udara yang sudah terkontaminasi bakteri TBC. Kemudian ada pula penyakit kanker paru-paru. Kanker paru-paru adalah salah satu jenis kanker yang paling banyak terjadi di Indonesia, terutama laki-laki. Penyakit ini paling banyak terjadi akibat rokok dan bisa muncul di semua bagian paru-paru. Kemudian ada lagi penyakit namanya bronkitis. Bronkitis adalah kondisi peradangan yang terjadi di saluran bronkial di paru-paru. Kemunculannya bisa tiba-tiba atau akut, namun bisa juga secara perlahan dalam jangka waktu lama atau kronis. Setelah kita mengenal berbagai macam penyakit yang dapat menyerang paru-paru, maka sudah sepantasnya kita melakukan tindakan pencegahannya. Di sini saya akan memberikan sharing tentang public health education. Salah satunya adalah dapatkan vaksinasi. Vaksin dapat mencegah infeksi termasuk yang membahayakan paru-paru.
seperti vaksin tetanus, difteri, pertusis, dapat mencegah penyakit terutama pada bayi dan anak-anak. Vaksin lainnya adalah seperti pneumonia, pneumokokus, dapat melindungi dari beberapa penyakit pneumonia. Kemudian tindakan pencegahan berikutnya adalah kita harus menghindari kebiasaan merokok. Merokok penyebab utama kanker paru-paru dan penyakit paru obstruksi kronis. Hindari merokok atau vaping dan jauhi asap rokok orang lain, terutama di area tertutup. Ini perilaku yang sering sulit untuk kita hindarkan, kebiasaan merokok, tetapi harus bisa dilakukan untuk bisa mencegah terjadinya penyakit paru-paru. Selanjutnya ada tindakan mengatasi masalah paru-paru kronis. Orang dengan penyakit paru-paru, asma, alergi, dan masalah pernapasan dapat melindungi paru-paru mereka dengan berkonsultasi pada dokter spesialis paru. Bicarakan dengan dokter jika gejala berubah atau memburuk, obat yang dikonsumsi memicu efek samping, atau strategi manajemen tidak efektif. Pencegahan selanjutnya adalah hindari polusi udara luar ruangan. Polusi udara di luar ruangan dapat membuat kita sulit bernapas dan dapat meningkatkan risiko penyakit paru-paru dan kanker paru-paru. Langkah-langkah berikut dapat membantu mengurangi dampaknya. Periksa indeks kualitas udara dan hindari menghabiskan waktu di luar saat kualitas udara rendah. Gunakan sistem filtrasi pada AC rumah untuk menghilangkan polusi dari udara dalam ruangan. Hindari berolahraga di dekat jalan yang ramai atau saat terlihat kabut asap dari kendaraan bermotor. Yang berikut, kurangi polusi udara dalam ruangan. Polusi udara di dalam ruangan juga dapat merusak paru-paru dan memperburuk asma dan alergi. Lakukan langkah-langkah berikut untuk mengurangi polusi udara dalam ruangan. Gunakan filter udara dan ganti setiap 60-90 hari. Uji rumah untuk jamur jika ada jamur yang terlihat atau bau jamur. Hindari penggunaan bahan kimia dengan bau menyengat di ruangan yang tidak berventilasi. Kenakan masker saat mengecat dan mengerjakan sesuai dengan bahan kimia kuat. Jangan biarkan orang merokok di dalam ruangan. Tutup pintu dan jendela jika udara di luar sangat tercemar. Yang berikut, olahraga teratur. Olahraga teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan paru-paru, jantung, dan seluruh tubuh. Pakar kesehatan menganjurkan agar setiap orang mencoba beberapa bentuk olahraga teratur tanpa memandang usia atau kebugaran fisik. Bahkan orang dengan kondisi paru-paru kronis dapat melihat peningkatan kesehatan dengan aktivitas fisik yang teratur. Pencegahan penyakit merekomendasikan orang dewasa minimal 150 menit latihan aerobik intensitas sedang seperti jalan kaki setiap minggu. Jika Anda melakukan latihan aerobik yang intens seperti lari, Anda harus menargetkan 75 menit per minggu. Selain aerobik, lakukan juga aktivitas berbasis kekuatan seperti latihan beban tubuh atau angkat beban minimal 2 hari seminggu. Latihan pernapasan untuk memperkuat paru-paru dengan langkah berikut. Tarik nafas melalui hidung, kemudian buang nafas melalui bibir yang mengerucut. Cobalah menghembuskan nafas 2 kali lebih lama dari menghirup. Latihan pernapasan perut yang menggunakan diafragma untuk menarik udara jauh ke paru-paru. Selanjutnya, hindari bahan kimia berbahaya. Bahan kimia dapat merusak paru-paru. Orang yang bekerja di bidang manufaktur atau industri harus bertanya tentang tindakan keselamatan di tempat kerja, termasuk pengujian asbes. Kenakan masker saat bekerja di area berdebu atau tempat yang dapat membuat seseorang terpapar bahan kimia beracun. Selain itu, Anda bisa memasang detektor karbon monoksida
dan letakkan detektor asap di setiap ruangan. Ini akan membantu mengurangi risiko keracunan karbon monoksida dan menghirup asap. Pemirsa di mana saja Anda berada, demikianlah yang dapat saya sampaikan, beberapa informasi penting mengenai kesehatan paru-paru. Kiranya kita semua wajib untuk menjaga kesehatan kita masing-masing, terutama paru-paru, sehingga kita selalu sehat. Dan izinkan saya menutup sesi pemberian informasi ini dengan sebuah pantun. Sinar fajar di ujung karang, wajah cemberut terkena arang. Wahai guys, jagalah kesehatan agar hidupmu bebas dari penyakit paru-paru. Sekian dan terima kasih, salam sehat selalu.